Halo teman-teman, kembali bersama saya Mawi. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang JavaScript dasar ya teman-teman. Dan tentu saja konten ini dibuat khusus bagi kamu yang baru belajar bahasa pemrograman JavaScript ya teman-teman. Nah, sekedar informasi buat kamu bahwa video ini merupakan rangkaian dari video-video sebelumnya ya teman-teman. Dan sekarang kita sudah berada di video atau yang part keempat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan baru ngeklik pertama kali di video ini langsung, maka teman-teman bisa kembali ke bagian yang pertama ya teman-teman, biar teman-teman nanti nggak bingung ke depannya atau belajar yang bagian ini gitu ya teman-teman. Balik lagi ke awal lagi ya, nggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena memang di konten ini saya membuat beberapa bagian atau part-part ya teman-teman, supaya teman-teman nanti belajarnya enak, bisa kembali ke part yang tepat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bisanya satu hari satu materi, ya bisa dilanjut besok part selanjutnya, atau misalkan hari Minggu banyak waktu luang, teman-teman bisa satu hari 2 atau sampai 3 part ya gitu teman-teman. Jangan terlalu diporsir untuk belajar bahasa pemrograman ya teman-teman, santai aja, cuman konsisten gitu ya. Dan tentu saja teman-teman jangan khawatir, untuk part lain atau yang part awal sudah saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman. Teman-teman tinggal cek aja nanti ya gitu. Oke, sudah siap? Mari kita mulai materi utama di video ini. Jump! Oke teman-teman, balik lagi di materi JavaScript dasar. Nah, di video kali ini kita akan sedikit latihan implementasi ya teman-teman tentang input user ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai aja ya teman-teman. Pertama yaitu kita new file, lalu kita tulis input user ya teman-teman, titik HTML. Oke, kita sudah ada. Lalu seperti biasa tanda seru, lalu di enter aja. Ini kita ubah namanya jadi input user ya teman-teman gitu. Nah, lanjut kita ke body, jangan lupa kita tulis scriptnya. Nah, scriptnya kita enter aja. Sekarang kita sudah punya file script di sini ya teman-teman, di bagian HTML. Nah, untuk input user ini sebenarnya ada dua ya teman-teman. Kita pertama adalah tampilan di konsol ya teman-teman. Jadi nanti hanya di bagian konsol saja. Kita enter aja biar jelas. Nah, kita buka browser ya teman-teman. Kita buka browsernya. Tadi ini input user, saya menggunakan ini Google Chrome. Oke, di sini sudah ada ininya teman-teman, browsernya. Kita inspect aja. Lalu ini kita keluarkan. Ini juga sama, kita tanda panah, kita pilih konsol ya gitu ya teman-teman. Kosong, kita geser aja dikit, kita bagi dua gitu. Nanti ini adalah tampilan HTML, ini tampilan konsol di inspect ya teman-teman gitu. Oke, sekarang kita membuat tampilan di konsol ya teman-teman. Caranya gimana? Kalau konsol ini sangat gampang banget ya teman-teman. Kita cuma nulis ini aja. Pertama kita deklarasikan dulu variabelnya. Kita tulis aja username sama dengan window ini tampilan nanti kayak pop up gitu ya teman-teman. Ketika kita mulai nge-refresh atau F5, nanti dia akan ada pop up gitu ya teman-teman, muncul. Lalu titik from, sip, di enter saja. Lalu kita setelah itu dalam kurung, lalu koma 2 atas atau koma 21 juga nggak apa-apa. Tulis saja siapa kamu, tanda tanya gitu ya teman-teman. Itu kita sudah punya variabelnya username, lalu ini adalah tipe datanya atau perintahnya. Nah, lanjut kita menuliskan tampilannya di konsol ya teman-teman. Konsol titik log dalam kurung apa yang mau kita tampilkan. Lalu jangan lupa kurung membuka, lalu kita tuliskan username, karena kita akan menampilkan konsol log username ini ya teman-teman gitu. Jangan lupa titik koma, sip, lalu kita refresh saja. Nah, dia akan muncul pop up seperti ini ya teman-teman. Kita tulis aja Mawi, lalu kita oke. Nah, dia muncul di sini ya teman-teman. Nah, tadi yang kita tulis sudah masuk ke bagian sini ya teman-teman, input user. Kalau untuk konsol sih gampang, cuma gini doang. Nah, sekarang kita mengimplementasikan bagaimana fungsi ini kita tampilkan di HTML atau tampilan. Caranya gimana? Kita ini aja, kita langsung ke body dulu, keluar dari script ya teman-teman, karena kita akan membuat struktur HTML-nya gitu. Ini kita jauhin aja scriptnya, ini kita deketin. Nah, kalau ini untuk tampilan ini ya teman-teman ya, tadi tampilan di konsol, kita refresh.
kita tulis nama, kita oke. Nah, dia akan muncul nama ini gitu ya teman-teman. Itu tampilan konsol gitu. Lanjut kita matiin aja, nonaktifkan dulu karena kita akan membuat tampilan di HTML, tampilan di HTML, tapi nanti aja ini kita nampilin ya. Sekarang kita buat strukturnya dulu di body gitu ya teman-teman. Sip. Kalau di body kita tulis aja labelnya kita kasih, labelnya kita ini aja, tulis nama kamu. Oke, sudah ada. Lalu kita adalah input tipenya tetap teks ya teman-teman, tapi kita kasih ID aja. Kita kasih ID identitasnya adalah my text. Oke, kita refresh, kita lihat. Nah, tampilan nanti ada kayak gini ya teman-teman gitu. Setelah input kita ini submit ya teman-teman, alias button ya. Kita kasih button aja. Button ini kita kasih kelas ya teman-teman, tipenya adalah button sama. Lalu kita kasih kelasnya adalah my button aja, biar gampang, biar enak. Nanti kita kasih tulisan ya teman-teman, ini kita kasih tulisan kirim. Nah, udah ada ya teman-teman, kita ada tulis nama kamu lalu kirim gitu ya teman-teman. Nah, inilah untuk tampilan struktur di HTML ya teman-teman, kita sudah bikin ini. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita tulis nama ya nggak ada fungsinya karena kita belum memfungsikan di JavaScript-nya gitu teman-teman. Sekarang kita mulai fungsikan di JavaScript. Balik lagi ke script sini ya teman-teman, kita sudah buat tulisan ini, kita enter. Kita akan menggunakan konsep DOM ya teman-teman, dokumen object model. Nanti teman-teman belajar DOM itu di paling akhir. Kalau ini untuk ya spill dikit-dikit aja nggak apa-apa. Kita tulis saja dokumen titik get element by ID teman-teman. Nanti ada sebuah elemen dokumen yang akan kita ambil, yaitu apa? Button yang mau kita ambil gitu teman-teman. Lalu kita tulis dalam kurung lalu koma 2 atas, mana yang mau kita ambil fungsinya teman-teman. Pertama adalah fungsi my button ini ya teman-teman. Kita copy aja nggak apa-apa biar nggak salah, taruh di sini gitu ya teman-teman. Lalu ketika button ini diklik alias on click, nanti sama dengan dia akan memiliki fungsi ya teman-teman, function. Kita ini aja ya, kita lebarin aja. Nah, dia akan mempunyai fungsi ya teman-teman. Kita kurung buka, lalu kita kurung berawal. Jangan lupa ini kurung bukanya ya, tanpa diisi apa-apa, lalu kurung berawal, kita enter gitu. Nah, kita tulis, jangan lupa kita ada yang kelewat, kita belum nulis ini variabelnya. Username. Oke, username, jangan lupa titik koma gitu ya teman-teman. Kita enter aja biar agak jauh. Jangan lupa variabelnya teman-teman, masa kita cuma nulis tipe datanya doang. Nanti dia nggak ada ember, yang nggak ada tempat yang kita buat menampung data kita ini gitu. Maka ditulislah variabel ini gitu ya teman-teman. Tadi kelewat. Oke, setelah itu balik lagi ke sini, kita lanjut tulis username sama dengan spasi, lalu dokumen. Kita mau ngambil lagi ya teman-teman, ngambil lagi dari get element by ID-nya. Jangan lupa kurung buka, lalu titik koma atas 2. Kita mau ngambil ID dari my text ya teman-teman gitu. Sip, kita taruh aja sini, lalu kita paste gitu ya teman-teman. Jangan lupa titik, nggak apa-apa digini aja deh, udah gede. Jangan lupa titik ya teman-teman, saya kecilin lagi ya, jangan lupa titik. Lalu si my text ini kita kasih nilai ya teman-teman, value, atau nilainya itu ketika kita nulis apapun, misalkan nama, nanti dia username itunya akan berubah ya teman-teman. Bukan username ininya ya, nanti username ini nilainya akan berubah apa aja yang kita tulis. Maka kita tulis value gitu. Jangan lupa selesai lalu titik koma gitu teman-teman.
My text sudah, my button sudah, label, tulis nama kamu ya berarti ya. Jangan lupa titik koma. Ya, kita sudah selesai untuk bagian functionnya ini. Lalu kita mulai menuliskan untuk tampilannya konsol titik log dalam kurung username. Gitu ya teman-teman. Kita akan menampilkan hasil dari username ya teman-teman. Jangan lupa titik koma. Gitu ya teman-teman. Sudah selesai, lalu kita coba ya. Loh, kok ada error? Coba kita perhatiin, ini udah bener my button. Ya kasihnya udah bener kok teman-teman. Apa yang salah ya? Kita lihat di HTML tipe teks. Nah, ini teman-teman, ternyata saya salah tadi awalnya. Ternyata ini bukan kelas ya. Lalu ini adalah ID teman-teman. Kan kita mau get element by ID ya. Nah, ternyata ini yang salah teman-teman. Harusnya dia adalah ID. Itu. Saya juga kadang-kadang suka salah juga ya teman-teman. Nah, karena kan kita mau ngambil ID dari button ya teman, my button. Maka dia harus pakai ID gitu teman-teman. Tadi saya salah tulis, harusnya ID malah ketulis kelas. Gitu ya teman-teman. Kita save aja. Kita lihat lagi. Kita refresh. Oke, kita tulis nama kita Mawi. Kita kirim. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah, tadi itu kita ada kesalahan atau saya ada kesalahan di sini ya teman-teman. Harusnya ini diubah dulu jadi ID bukan kelas. Itu ya teman-teman. Makanya tidak muncul dan ada error. Gitu ya teman-teman. Itulah ketika teman-teman error atau apa, ya paling ya hal-hal kayak gitu, keteledoran kita kayak gitu teman-teman. Saya juga sering salah kok kalau kadang-kadang, cuman ya kita karena udah sering melakukan pemrograman atau apa ya, kita menemukannya nggak terlalu susah gitu cara ngelacaknya. Itu aja sih teman-teman. Nanti juga teman-teman kalau ada debug ya jangan putus asa untuk mencari apa sih permasalahannya. Kita runut dulu dari mana, apakah variabelnya salah, titik komanya belum kita tulis, kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kita kan sudah ada nih, kita kirim tulis Mawi di sini gitu ya teman-teman. Kita mau menampilkan tulisan ini menjadi nama kita lagi ya teman-teman ya. Caranya gimana? Lah kita ini aja, berarti kita di sini ya teman-teman akan mengubah tulisannya ya. Jadi si label ini kita kasih identitas ya teman-teman, ID. ID-nya apa? ID-nya adalah misalnya my label aja, sama my label gitu. Sudah ya teman-teman, jangan sampai salah ID. Tadi saya salah kelas. Oke, kita buat satu lagi. DOM untuk mengambil label. Pertama adalah dokumen titik get element by ID. ID dari mana? ID dari label. Kita copy aja atau kita keseluruhan copy. Lalu kita tulis kurung buka, kita copy aja my label ya. Gitu. Berarti kita ngambil dari identitas dokumen dari label. Gitu. Jangan lupa titik. Nah, karena kita akan menampilkan dia di sini ya teman-teman ya nanti. Jadi tulisan ini jadi nama nanti. Karena kita akan menampilkan di HTML sini, maka kita harus memberikan perintah inner HTML ya teman-teman. Jadi nanti ya dia akan muncul di sini kalau kita memberikan titik inner HTML gitu. Lalu jangan lupa sama dengan spasi. Kita tulis apa yang nanti yang mau muncul ya teman-teman, yaitu adalah username ya teman-teman. Username nanti itu, jangan lupa titik koma. Itu kita tulis ya, coba di sini. Mawi. Jangan lupa refresh. Mawi. Kita klik. Nah, dia akan muncul ini ya teman-teman, tulisan Mawi. Kalau kita gedein kan dia sebenarnya gini ya teman-teman ya tampilannya ya. Mau kita dia turunin ke bawah aja. Nah, tadi kan kecil jadi dia kegeser sama si inspect ini. Nah, makanya kita tulis aja di sini teman-teman BR. Kalau teman-teman pernah belajar HTML dasar pasti tahu BR itu apa. BR itu adalah break rules ya teman-teman. Jadi dia akan menggeser yang ini ke bawah gitu teman-teman. Kalau kita ini juga kita kasih BR. Gitu. Jadi kalau misalnya kita perbesar nanti dia akan turun ke bawah gitu ya teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi kita tulis lagi misalkan Mawi, lalu kita kirim. Nah di sini ada tampilan di konsol, di HTML juga ada, gitu ya teman-teman. Kalau kita misalkan kita kreasi, misalkan di sini kita kasih di inner HTML-nya teman-teman, kita kasih misalkan tambahan, Hai, nama saya, kita lebar aja, itu Hai, nama saya, spasi, jangan lupa apa teman-teman?
tanda tambah gitu. Jadi nanti ketika kita menulis nama kita misalkan Mawi, nanti akan ada tambahannya, hai nama saya Mawi, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita refresh. Kita tulis ya, misalkan Mawi. Kita kirim. Nah, di sini ada tambahannya teman-teman, hai nama saya Mawi. Ya ini mah cuma ini aja, kalau ditambahin ini maka dia akan ada tambahannya di sini ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah belajar untuk hari ini tentang input user sederhana. Jadi di input user ini kita bisa tampilan di konsol. Kalau tampilan konsol itu seperti ini ya teman-teman. Jadi pakai let username dan dia akan hanya akan tampil di bagian sini aja. Gitu ya teman-teman. Kalau untuk yang ini. Lalu kita menampilkan di HTML. Nah, kalau untuk HTML-nya kita refresh dulu. Kita mempunyai variabel sama let username sama kayak gini. Sama, lalu kita menggunakan DOM ya teman-teman, dokumen object model. Kita mengambil dokumen ID dari button untuk yang kirim ini. Ketika diklik dia mempunyai fungsi, artinya kalau kita terjemahkan adalah ketika ID button ini, yang ini ketika diklik akan mempunyai fungsi. Ketika saya nulis huruf atau apapun itu dalam bentuknya teks, akan mengubah si username ini namanya itu teman-teman. Selesai. Nah, ketika dikirim, dia akan mengubah username ini menjadi nama gitu statusnya. Nah, lalu setelah selesai, saya juga mengambil dokumen ID dari label ya teman-teman, tulis nama kamu ini. Mengubah tulis nama kamu atau my label dan ditampilkan di HTML dengan nama username gitu, sesuai dengan ini ya teman-teman, sesuai dengan yang ditulis. Maksudnya seperti itu ya teman-teman cara bacanya gitu. Semoga teman-teman mengerti ya. Kalau belum mengerti dipahami aja bagian JavaScript ini gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk JavaScript hari ini tentang input user sederhana. Semoga teman-teman dapat mengerti. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang belum paham atau teman-teman tadi ada kelewatan, kita kesalahan, ini jangan lupa diganti ID. Oke, untuk kali ini saya rasa sudah cukup. Kita ketemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai membahas JavaScript dasar part keempat ya teman-teman. Dan harapan saya semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Terus kalau misalkan video ini kayaknya terlalu cepat dan teman-teman kelewat, silahkan diputar ulang aja. Nggak apa-apa kan, namanya juga kita belajar. Gitu ya teman-teman, diulang lagi nggak apa-apa. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Kita ketemu kembali di part selanjutnya ya teman-teman. Bye.